الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الناظرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية والمعنى والله أعلم بمراده. وقال أيضا في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الآية والمعنى والله أعلم بمراده أما بعد. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah majlis taklim Mushola Taqwa yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji sebagai kalimat yang paling pantas kita ucapkan ketika kita mau mulai ngaji. Mari kita persembahkan kehadirat Ilahi Rabbi. Syukur sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Mari kita hadirkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena pada hakikatnya Allah lah yang Maha Mengatur, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke majlis taklim ini dalam rangka li'a'la kalimatillah wa litola'ul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, mudah-mudahan tenaga kita, mudah-mudahan kemauan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjadi deposito amal untuk kita petik hasilnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam ay makrunatan bil ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Biasanya kalau pengajian udah amin pulang aja beres. Ya Bu, lanjut. Oh lanjut baru mulai. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah tidak cinta gak akan jadi.
Ya, terlebih dahulu saya menyampaikan rasa tahniah. Kalau ketemu di jalanan, ini siapa gitu awalnya ya. Nama saya Ujang Jenderal Mutakin. Di Ujang bisa, kalau Ujang mau nggak tahu dari mana Bu? Dari mana? Orang Sunda. Yang kesel lagi lihat sinetron, lihat sinetron. Tuannya namanya Faisal. Barang beda tukang ngepel sama tukang nyambungnya, namanya siapa? Allah. Tapi apalah arti sebuah nama. Ya, tetapi yang bagus juga kasih nama itu. Ujang sih boleh, tapi ada Zainal Mutakin. Zainal itu perhiasan, Mutakin itu orang yang bertakwa. Insya Allah orang Sunda akan menjadi perhiasan orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Allah. Makanya kalau kasih nama, ambil dari Quran kayak Zainal, Rahman, gitu ya bagus ya. Jangan dimana memanfaatkan gesek taiji ada di ya. Ya artinya apa? Ya bagus saja, tapi nama itu adalah doa. Itu maknanya. Lanjut. Itu ya nama saya ya. Tugas di mana? Saya di Kecamatan Jombang sebagai penyuluh penerangan agama Islam. Jadi kerjanya ya seperti ini ketemu ibu-ibu. Ya. Mudah-mudahan kalau di jalan ketemu, insya Allah. Karena siapa tahu inilah pertemuan kita yang akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan-jangan ibu duduk di tempat ini yang akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Jangan-jangan kerudung yang kita pakai saat ini yang akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mau melangkahkan kaki ke majlis ilmu, ibu berangkat dari rumah, langkah kakinya sudah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, inni tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Diambil tangan bapaknya, Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Abi, Assalamualaikum Bapak Ke. Mulai akhir pengajian ngeriin salaman, insya Allah datang ke sininya ini akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Man salaka tariqan ilal ilmi salallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mau langkahkan kaki ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan kepadanya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata Pak Ustaz Ujang, hadis itu namanya. Hadis mutlak, yakin pasti betulnya, gitu maknanya. Memang sih kadang-kadang dia suka amat pengajian sih ngomong mani gitu lagi. Padahal bukan apa yang kita dapat, tetapi kemauan kita yang melangkahkan kaki itu yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tanpa kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi deposito amal untuk kita petiknya hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu baru pembuka. Biasanya sampai jam berapa wajib? Gak khawatir deh, nanti dari yang ngomong-ngomong pakai enak, karena yang dikodok-kodok dengan kasihan. Iya, barang ditanya ibu ngerti, ibu ngatos mohon, ibu ngerti iya, kenapa bu? Hati-hati, Masya Allah. Ya. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa perjalanan waktu semakin terus berputar. Tahun kemarin kita usia masih 40, tahun kemarin usia masih 60, tahun kemarin kita usia 50, sekarang sudah lebih 1 tahun. Betul? Tidak terasa hari ini sudah memasuki tanggal berapa di bulan Rajab?
yang kiri saya 7, yang kanan saya 8. Baik, baiklah, silakan saja mau yang kanan, yang mau 7 silakan, yang mau 8 seluruh. Cuma nanti ketika Ramadan kita harus istiqomah. Istiqomahnya gimana? Kalau kita ngitungnya nanti tanggal 1 Ramadan misalkan hari Senin ikut pemerintah, misalkan ya, maka lebarannya kan harus ikut ke pemerintah. Ya, jangan ini malah puasa mulainya hari Selasa, ada yang belakangan hari Selasa, barang lebarannya ikut yang duluan. Ini yang tidak boleh. Kadang-kadang bukan di lingkungan Aceh, bukan di Perancis, di sana ada itu. Di sini mah tidak ada. Kalau ada, kita istiqomah, ya. Mau ikut ke Cibeberan, silakan ikut Cibeberan. Yang penting istiqomah, mulainya ikut Cibeberan, beresnya pun Cibeberan. Ya, hari bareng Ustaz, ya hari bareng masuk alhamdulillah. Ya, hati-hati, kadang-kadang kan gitu ibu, apalagi anak-anak muda tuh, anak-anak kita kadang-kadang mama besok orang Muhammadiyah maaf lebaran kita ke melu nih duluan, astagfirullah, sholat ikutan, tetapi dia sudah membatalkan puasanya padahal dia ikut ke kita ke pemerintah misalkan, maka hukum tidak puasanya kan haram di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya silakan mau 7 mau 8 silakan, yang penting jangan sampai beda tanggal bulan Rajab wae sama tetangga saling tanya. Ya kan ada nih beda mulai Ramadan wae kan saling tanya. Kita mau males kerja dari orang akur kita kita mau tanggal siji dari urung jadi ilah illallah itu tidak jadi masalah. Ikhtilaf ummati rahmatun, perbedaan di dalam umatku itu adalah rahmat. Ya, jadi kita sepakati hari ini kalau melihat almanaknya Kementerian Agama itu tanggal 7. Ya, saya ngambilnya karena saya orang Kementerian Agama, maka saya ambil yang tanggal 7. Berarti tinggal berapa hari lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Ini tanggal 7 bulan Ramadan. Ya, tidak terasa, masya Allah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau dihitung-hitung dikalkulasi paling-paling 56 hari lagi kurang lebih kita masuk di bulan agung yang di bulan Ramadan. Tetapi tentu di bulan Rajab ini kita harus persiapkan diri kita untuk semuanya. Maknanya apa Ustaz? Di sana memuliakan bulan Rajab, di sini memuliakan bulan Rajab, di sana memuliakan bulan Rajab. Kita pun harusnya memuliakan bulan Rajab. Kenapa sih bulan Rajab mesti dimuliakan? Terus ngobrol bayar dengan istilah ngobrol buatan hampir cuma yang ngaji ikhlas. Nelpon tolong diisi di sana aja, insya Allah kata saya. Maksakan saja, ini bukan bisa ya, bukan ngajarin ya. Kenapa bulan Rajab itu harus kita muliakan? Setidaknya ada 3 peristiwa besar yang utama di dalam bulan Rajab. Yang pertama, bulan Rajab layak untuk kita hormati, layak untuk kita muliakan adalah karena bulan Rajab adalah salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bermakna bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana landasannya? Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36 Allah sudah mengatakan. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36 Allah katakan, Inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum.
inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan indallah, di sisi Allah, ya, inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah, ada 12 bulan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Allah, yakni Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadis tentunya. Yang mana 12 bulan itu? Nah, itu Muharram. Coba-coba tuh kadang-kadang itu sama penyakitnya di kampung sebelah juga. Oh, kalau bulan ada berapa? Ada 12 Ustaz. Yang mana? Januari, Februari, Maret. Nah, sih Bu. Nah, kalau Ustaz saya ingat, apalagi kalau tanggal 1 lagi ini gajian, maka ingat baik. Kadang-kadang Muharram siapa? Molor ya, kebanyakan. Nah, Sahat Muharram siapa? Jumadi awal, Jumadi akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hah? Kok cuma ada 9? Masya Allah. Tapi di sini mas saya yakin semuanya itu tawadhu. Tawadhu itu apa? Hendak asor, tapi biarin aja si Ustaz yang sudah ngomong ya. Jangan pura-pura lupa aja begitu. Pura-pura ya. Ada 12 bulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dari bulan Muharram sampai dengan bulan Dzulhijjah. Itu namanya adalah 12 bulan. Nah, dari yang 12 bulan tadi kata Allah, arba'atun hurum. 4 di antara 12 bulan itu adalah bulan haram. Ustaz, maksudnya bulan haram bagaimana? Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana apa? Zaman Rasulullah kalau di 4 bulan ini berperang tidak boleh. Ya. Berperang dengan orang kafir tidak boleh, menzalimi tidak boleh sama sekali, dimuliakan. Di mana apa? Di 4 bulan ini setiap amaliyah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kita pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya. Ya. Di 4 bulan yang haram tadi. Bulan itu dalam pandangan Allah, dalam kitab Allah ada 12, 4 diantaranya adalah bulan haram. Mana bulan yang haram itu? Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, Ibu, as-sanatu isna asyar. Bulan itu ada 12 bulan, syahran bulan, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tadi 4 diantaranya bulan haram. Salatun mutawalliyatun, 3 di antaranya adalah berturut-turut. Bimana apa? 3 bulan dari bulan haram tadi dosa kita dilipat gandakan, pahala amal dilipat gandakan. 3 bulan berturut-turut. Apa itu yang 3 bulan? Rasulullah katakan, siapa? Bulan apa aja? Ayo. Alhamdulillah di sini mah hebat-hebat, ibu-ibunya pinter-pinter. Iya, alhamdulillah berkat pengajian baik dan ya. Alhamdulillah berkat. Nah, 3 di antaranya salatul mutawalliyatun. 3 di antaranya adalah bulan yang berturut-turut. Dia apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 nih yang pertama. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu adalah bulan yang dikatakan oleh Allah bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan di mana amaliyah kita dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, dosanya pun dilipat gandakan. Lalu yang satu lagi mana? Ar-Rajabul Mudhar, yakni yang keempatnya adalah bulan Rajab. Jelas kan? Kadang-kadang kan gini, Ustaz, saya mau puasa bulan Ramadan, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan, Rajab bulan yang dimuliakan oleh Allah. Gimana apa? Tadi dilipat gandakan. Ibu kalau puasa bulan biasa, Senin Kemis,
puasa satu dibalasnya oleh Allah di bulan yang barokah ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab tadi, maka kalau puasa satu hari insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya seperti itu. Wah, berarti masih ada barangnya pada Masya Allah. Itu buat bulan puasa. Yang pertama, bulan Haram itu ada 4 bulan. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiganya Muharram, dan yang keempatnya bulan Rajab. Ustaz, bagaimana dengan bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan, maka itu bulan yang sangat agung, nanti bahasanya di tempat yang lain. Ya, lebih mulia itu adalah Sayyidul Zuhur, rajanya bulan ya bulan Ramadan. Itu maknanya nanti di sana. Ini mah 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk amalia-amalia dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu bagaimana Ustaz cara kita mengisi bulan Rajab yang sangat dimuliakan itu? Perbuatan apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab untuk memetik bahwa tadi itu bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan yang pahala dilipat gandakan oleh Allah, dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Maka menurut Quran surat At-Taubah tadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di bulan Rajab, terutama kalau kita ingin mengambil keutamaan di bulan Rajab. Tadi dikatakan inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Maka lanjutannya fala tadlimu fihinna anfusakum. Apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kau berbuat dolim terhadap dirimu di bulan Rajab. Maknanya begitu. Ya. Jadi tugas utama, tugas pertama kita di bulan Rajab, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kau berbuat dolim terhadap diri kamu, dalam pengertian terhadap diri kita sendiri. Misalkan kalau di bulan yang lalu selain bulan Rajab, sebelum bulan Rajab apa? Jumadil Akhir. Di bulan Jumadil Akhir kita tidak pernah tahajud, kita tidak pernah sholat taubat, kita tidak pernah sholat hajat. Maka kalau masuk di bulan Rajab, tingkatkan ibadah kita, jangan berbuat dolim terhadap diri kita. Maknanya begitu. Di sini ada umurnya yang sudah 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun. Boleh kalau 40 tahun diambil 17 tahun berapa? 40 tahun diambil 17 itu matematika. 23 ya. 23 dikali 5 berapa? Berapa? 115. Tapi 23-nya 23 tahun. 23 itu berarti kan 23 tahun, tadi umurnya 40 tahun, dikurangi 17 tahun, 17 tahunnya itu adalah akhir balik. Berarti usia kita sudah 23 tahun tuh dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Maknanya kita kena hukum taklif melakukan sesuatu, kita sudah berdosa di hadapan Allah. Makanya usia kita 40 diambil 17 tinggal 23 tahun, 23 kali 365 hari. Sekian 7.000 sekian tahun. Maksud saya mau tanya, siapa di sini yang sudah umurnya 40 tahun sudah pernah melaksanakan sholat taubat sebanyak 7.610 kali? Itu maksud saya. Hitungannya dari mana Ustaz? 365 hari dalam 1 tahun kali 20 tahun kita. 1 hari 1 kali kita melaksanakan sholat
Sudah belum kita seperti itu? Belum. Maka masuk bulan Rajab, fala tadlimu fihi anfusakum. Jangan kau berbuat dolim terhadap diri kamu. Itu maknanya. Belum lagi kalau usia kita 23 tahun, 23 dikali 365 hari, dikali 5 berapa itu? 7 kali 5 35 ribu kali kita melaksanakan sholat taubat. Bisa nggak seperti itu? Allah kan. Padahal gampang sebetulnya. Setelah sholat wajib, sholat duhur, atau sebelum sholat duhur kita sholatnya sholat taubat. Setelah sholat duhur bisa. Awas hati-hati kalau habis sholat asar, jangan. Karena kenapa? Kenapa coba? Kalau habis sholat asar nggak boleh sholat taubat. Kenapa? Karena ada waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Ada ya, jadi ya waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat itu pertama kali istiwa. Istiwa itu adalah ketika matahari pas di atas ubun-ubun kita. Kalau hitungan kita mah jam 12 deh, ya jam 12. Ini mah ada Allahu Akbar di masjid itu baru adzan. Sorry, jangan dulu, lewatkan dulu adzannya sampai tuntas beres, dengarkan dulu. Ustaz bagaimana? Di sini masjid, di sini masjid, di sini masjid. Apa saya harus tunggu semuanya? Bukan begitu. Tunggu dari masjid yang pertama kita dengar. Ya, maknanya itu kalau istiwa tidak boleh. Yang kedua, sholat itu dilarang ketika sudah sholat asar. Ya, itu tidak boleh. Makanya kan tidak ada ba'diyah asar. Ada nggak? Tidak ada. Mau ada saking lagi pengen semangatnya sholat di masjid lagi ramean. Kebetulan ada mertuanya pengen dipuji barangkali. Sholat setelah sholat asar, Allahu Akbar. Orang beres ditanya, mau sholat apa namanya? Sholat sunat berbuat kok dengan bangganya. Padahal tidak ada sholat setelah sholat asar. Kenapa? Sebelum ada qobliyahnya. Ya boleh qobliyahnya. Lalu yang ketiganya setelah sholat subuh sebelum matahari naik satu tumbak. Kecuali sholat namanya ya Allah ya Allah. Ada ya, tetapi itu pun bagi orang yang sholat di masjid berjamaah, dia belum keluar dari masjid sampai setengah enaman, itu boleh, masih ada. Tapi kalau orang tidak sholat di masjid, haram hukumnya. Tunggu saja dulu. Itu maknanya. Ibu rajin sholat duha misalkan ya. Ibu rajin sholat duha, saking semangatnya jam 6:10 udah sholat. Upayakan jangan lewatkan dulu. Kalau matahari sudah satu tumbak, kira-kira jam 7 deh kalau kita. Itu sudah masuk ke utama. Ini makna. Ya Bu ya, di makna seperti itu. Kok ke situ tadi dari mana ya? Kita bahasan. Masuk ke situ dari mana? Ya? Kenapa? Sampai lupa saya. Masya Allah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kau berbuat dolim terhadap diri kamu. Masya Allah. Kata Allah, sombong manusia yang tidak pernah mau untuk melaksanakan sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan mulai sekarang. Bulan Rajab ini bulan Rajab dilipat gandakan. Masuk bulan Rajab, masuk bulan Syawal, masuk bulan Ramadan, digodok kita di kelam kawah candra bulan Ramadan akan bersih insya Allah. Bayangkan coba Bu, kalau kita sholat taubat satu hari satu malam, satu kali saja, insya Allah akan bersih. Apalagi kalau setiap sholat waktu 5 waktu, setelah zuhur sholat taubat, sebelum asar sholat taubat, setelah maghrib sholat taubat, setelah isya sholat taubat, malam pas bangun tahajud sholat taubat, sebelum subuh sholat taubat. Dan aku enggak susah. Cuma kadang-kadang kita mah niatnya ya kurang. Kadang-kadang hari di majlis taklim, ya Allah, iya begitu. Nanti mama mau sholat taubat segala sambil tahajud, pokoknya dipasang ya nanti dipasang. 5 langkah dari majlis habis kenal ini kadang-kadang lah nanti malam mau tahajud dan jam 2 mau bangun atau jam 3 dipasang, bengkel terelek tentang 2. Barang jam 2 kerining. Iya sholat tahajud, tapi kan masih jam 2, mesti semenit maning
keren pindahin ke 2:30. Iya kan? Kita 5. Lalu kemudian 2:30 kering nyala lagi. Aduh, sudah mati sih, masih rapet gitu. Puter lagi ke jam 3. Udah jam 3, udah 3:30 tadi. Diputer ke jam 3:30. Begitu lagi. Ujungnya apa? Sholat subuhnya juga 7:30. Oh, kita ilmu kita kadang-kadang, masya Allah. Makanya satu saya kasih rumusnya biar bisa bangun malam itu apa Ustaz? Allahumma paksakan. Ya, Allahumma paksakan. Kalau tidak dipaksakan susah. Makanya kalau kata Rasulullah, Allahumma paksakan. Insya Allah. Fala tadilu fihi na'usakum. Jangan kau berbuat dolim terhadap dirimu di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-179 dikatakan. Ada yang hafalkan? Quran surat Al-A'raf ayat 179. Cung yang hafal, saya punya hafal. Ini kunci mobil. Alhamdulillah siapa? Gak dengar apa? Alhamdulillah selamat. Iya, kadang-kadang kita mau begitu kadang-kadang apa? Tapi kalau kata orang sana wownya kayak apa kenal kami kan gak ada bedanya antara satu dengan yang lain sama saja begitu. Kita tahunya Quran saja surat apa ayat berapa kadang-kadang kita lupa. Itu maknanya. Itu kita penyakit. Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa laqad tarramna li jahannam katsirun minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita paham ayat yang barusan, silakan ibu nanti di rumah dibuka lagi. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Allah katakan, "Wa laqad tarramna li jahannam." Sesungguhnya yang namanya neraka jahanam itu isinya calon penghuninya adalah bangsa jin dan manusia. Walaupun tarramna li jahannam katsirun minal jinni wal ins. Kenapa masuk ke dalamnya? Karena mereka dolim terhadap dirinya. Dolim terhadap dirinya bagaimana Ustaz? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang di sana beriman, assalamualaikum warahmatullahi. Wih, ngasihnya enggak, ngumpatnya setengah hari. Kita kadang-kadang ya. Makanya saya sarankan kalau kita ketemu yang begitu mau ngasih, mau enggak, jangan panjang kalam. Wong sio masjid mau masih sehat, man. Kelakuan yang konon dasar sih mau males. Barang ngasih diceplok 500 perak. Ini kadang-kadang kita kalau mau ngasih, karena Allah katakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan menyakiti orang yang kau kasih. Itu jelas dalam Al-Quran. Jadi lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qasat qulubun. Jadi mana melihat orang datang ke pengajian dari kayak asik atau Haji Muhyiddin sing Haji Terumbang berbolong datang ke majelis taklim. Itu namanya lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk kebaikan di hadapan Allah. Makanya dikunci oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim.
kunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Padahal nanti di akhirat seluruh anggota badan kita akan menjadi saksi. Ya Rob, kata kita, alhamdulillah saya hari Minggu jam 4 saya berangkat di kaki saya gunakan untuk taklim di Al-Taqwa. Tuh saksinya Pak Haji Ujang, tuh saksinya tetangga saya, tuh semua ditutup. Ini akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, akan bersaksi. Tapi tiba-tiba habis pulang ngajinya juga. Orang yang mau ngaji itu tantangannya ada tiga titik. Pertama sebelum berangkat, kedua ketika ngaji, ketiga setelah beresnya. Sebelum berangkatnya, aduh mau ngaji, pakai yang ini biar kedengaran sampai ibu-ibu yang lain, kita dikasih pelatih baru, ria masuknya, iya kan? Lalu kemudian di tengah perjalanan sudah mau berangkat, barang nyamper teman berdua ibu jalan, barang nyamper, aduh punten ya saya mau pengajian, udah lewat, iya tentang tas oleh Gus Surati, orang bilang ngaji aja. Padahal kitanya mau ngaji kan, ngomongin orang lagi. Hati-hati makanya. Ghibah namanya kita itu. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, orang yang suka membicarakan orang lain, jangankan kejelekannya, kebaikannya itu tidak boleh kita ucapkan. Maka kalau kita melakukan seperti itu, hakikatnya kita seperti makan bangkai daging saudara kita. Na'udzubillah, subhanallah ini. Hati-hati itu berangkat ngaji itu. Setelah pulang ngajinya juga ada lagi mana barang jalan membuat kita mau kesel lah si Haji Ujang, si pemancing Ustadz itu ya ngomong apa emangnya lu suaranya gede amat ini orang ini berat itu namanya iman. Maka tidak salah Allah katakan walau taqonna li jahannama katsiran jinni wal insi lahum qulubun, punya hati tetapi hatinya tidak digunakan secara baik. Itu doain kita namanya. Lalu lanjutnya kata Allah dalam Al-Quran tadi, walahum ayunun la yubsiruna biha, dan mereka pun punya mata tetapi matanya tidak bisa melihat, tidak digunakan untuk kebaikan di hadapan Allah. Bulan Rabiul Akhir, moro-moro ngaji dapat 1 khotaman sebulan. Di bulan Rajab ditingkatkan oleh kita dapat. Di bulan Rajab ditingkatin minimal 1 hari 1 tamatan di bulan Rajab. Bu, kuat 1 hari 1 khotaman. Kuat boten? Boten, nggak kuat. Kalau gitu dikurangi, atau 1 harinya setengah orang. Kalau nggak kuat ya, Ustaz berat, abot Ustaz. Ya udah dikurangi, ya. Kalau gitu mah 1/4 orang 1 hari. Nggak kuat juga Ustaz, 1/4 juga. Ya sudah, kalau begitu mah minimal 1 juz. Ya kan? Dituruninnya Bu ya. One day, 1 juz, 1 hari 1 juz. Target. Kelihatannya memang berat, kadang-kadang berat. Padahal lagi-lagi kalau kita laksanakan setiap kali sholat saja. Bu, paling banyak Quran itu 1 juznya itu 11 halaman. Itu pun Quran surat Yusuf karena panjang dia. Lalu Quran surat Al-Kahfi itu 11 halaman. Yang ada surat Yusuf, Maryam, Kahfi itu 11. Kalau tanpa surat Yusuf, surat Maryam, surat Al-Kahfi paling banter 9 halaman. 9 halaman dibagi 5. 5-nya dari mana Ustaz? Setiap habis sholat. Iya kan? 9 dibagi 5 berapa? 1/4. Ya Allah, kali masa setelah habis sholat kita tidak bisa 1 halaman setengah. Ustaz, jero pakai pegawaian jero bapakne ngekol bae. Anaknya ribet. Ya sudah dikurangi kalau begitu mah tuh jangan 1 juz 1 harinya, setengah juznya. Ya.
kuat juga, turunin, jangan setengah Jun, minimal 1 lembar, nggak kuat 1 lembar, ya 1 ayat ya, minimal. Kalau nggak 1 ayat habis sholat, terus modal saya. Waduh, orang bilang ngaji-ngaji aja, kenapa? Iya kan? Anaknya mau disuruh segala-gala TPA untuk hafal suruh ngaji abatasun jamu, emaknya menguasai main gadget. Apa sih gadget itu? HP kalau Android, PGA, kalau IGA, apa mana itu? Ternyata gaul kabeh ibu dan ibu. Kadang-kadang ya Allah karimah. Fala tadlimu anfusakum bihinna. Jangan kau berbuat zalim. Kalau di bulan yang lalu Jumadil Akhir kita tidak pernah baca Quran sama sekali dalam 1 bulan, sok muhasabah sekarang. Minimal 1 malam kita 1 ayat dibaca. Kenapa? Untuk syafi'an li ashabihi. Baca Quran itu akan menjadi syafaat nanti tatkala kita sudah masuk ke alam kubur. Allah katakan 1 huruf dibayar dengan 10 pahala di hadapan Allah. La alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Kalau ibu ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Berapa huruf itu? 3. Berarti ibu jujur, nggak pernah korupsi duit suami. Iya, kenapa? Alif lam mim. Padahal kalau kita baca alif lam mim itu kan mad lajim musaqqal kalim. Akhirnya apa? Sidangnya, tasdidnya bermakna huruf ganda. Kalau alif lam mim itu sudah 5 huruf. Dibayar oleh Allah per hurufnya 10 pahala. Kalau alif lam mim saja itu sudah 10 kali 5, 50 pahala di hadapan Allah. Kadang-kadang Ustaz yang ribet dia tadi isi ke HP ku kalau Al-Quran, ya kan? Masya Allah. Lain kali kita akan bahas yang itu ya tentang baca Quran. Masya Allah. 1 hurufnya aja dibayar oleh Allah 10. Hilangkan kebiasaan kita yang tahu apa bulan-bulan sebelumnya. Tingkatkan di bulan Rajab ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Fala tadlimu fihi anfusakum. Lahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah. Lanjut. Masih banyak nonton ya? Masih kata ya sampai jam mudah-mudahan sampai jam 7 malam nanti. Makanya dikatakan, dilanjutkan lagi dalam Al-Quran surat Al-A'raf 179 tadi, setelah lahum a'yun la yubsiruna biha. Kadang-kadang kita kan begitu ya, Masya Allah, punya mata ini, ada orang lewat ya, ada orang digotong pakai katil, apa katil? Pakai katil, cuek be, lagi nonton TV, cuek baik, nggak jadi bahan menambah keimanan kita. Padahal ayun la yusiruna biha. Kalau ada orang sudah digotong pakai katil, suatu saat kita pun akan seperti itu. Maknanya apa? Bertambah keimanan kita. Semakin ingin kita bertobat kepada Allah, semakin ingin kita meningkatkan ibadah kepada Allah. Ini mengajar Allah mati dari ketabrak Allah wajib. Yang mati dari ketabrak Allah dasar alil amale. Masya Allah. Kadang-kadang kita, padahal itu justru harusnya idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila sudah ditampakkan oleh Allah ayat-ayat Allah, ayat Allah itu ada di makna ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Ayat yang tersurat itu Al-Quranul Karim, ayat yang tersirat itu adalah kejadian-kejadian alam. Itu adalah ayat Allah. Ada bencana gempa, ada banjir, itu ayat Allah. Ada orang kebakaran, itu ayat Allah. Ada orang
Ustaz kita masih sehat, usia kita lagi masih 30 tahun, masih aduh nikmati. Yang namanya hati mana tidak pilih-pilih, tidak mengenal umur, tidak harus sakit, tidak harus apa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kala Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Sungguh banyakkan oleh kita. Masya Allah Gusti, kita beri mengkorbankan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Punya harta ditinggali, punya suami ganteng pakai harta nih, yang nikmatin istri yang barunya, iya kan? Masya Allah. Makanya ini gunakan hati kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang seperti ini, ya Allah. Ada orang yang kecelakaan, alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan dia diterima iman Islamnya. Ada orang kebakaran, ya Allah, gimana kalau kejadian ini terjadi sama saya? Itu maknanya, ya, maknanya lahum qulub wa lahum a'yun la yubsiruna. Lalu melanjutkan kalimatnya, wa lahum adanun, mereka memiliki kuping, la yasma'una biha, tetapi mereka memiliki kuping mendengar iya, tetapi tidak digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarinya yang tidak baik saja. Masya Allah, ini mana? Hati-hati kalau subuh-subuh misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar di masjid. Iya kata-kataku, bangunin bapaknya, keplok, pukul, suruh ke sana. Kenapa maksudnya? Karena walaupun adanun la yasma'una. Jangan sampai kita masuk dalam kategori orang yang memiliki kuping, tetapi kuping kita tidak digunakan untuk kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, semua na'udzubillah ini. Dan maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka yang tidak menggunakan tangannya, kakinya, matanya, kepalanya, badannya, jasadnya, tidak untuk mencari keriduan Allah, kal an'am, seperti binatang. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itu sedang pada lalai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan Rajab yang pertama, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kau berbuat dolim di bulan Rajab, karena bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bulan Rajab adalah bulan yang dilipat gandakan segala amal yang amal soleh kita, dan dilipat gandakan pula dosa dari setiap maksiat kita. Alhamdulillah, subhanallah ini. Nah, ada yang mau tanya, sok silakan sambil saja. Ya, maka kita ngajinya ngobrol-ngobrol saja. Takut ada yang kurang paham, silakan ditanyakan langsung. Ada? Tidak ada? Kita lanjut. Bahkan itu dalam sebuah hadis yang sangat sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwa nanti kenapa kita itu harus mempergunakan apa yang ada dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah. Rasul katakan, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah, tidak akan mampu beranjak kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah, tatkala kita dikumpulkan di alam mahsyar. Kita itu tidak akan dilemparkan dulu ke dalam neraka atau dimasukkan ke dalam surga sebelum ditanya 4 pokok persoalan ketika kita di dunia.
Ini hubungannya pada tertimu bihina anfusakum. Jangan berbuat dolim terhadap diri kamu. Maka di bulan Rajab ini jadikan muhasabah yang pertama. Apa 4 yang akan ditanya nanti di yaumil kiamah? Tatkala dikumpulkan di alam mahsyar itu. Ibu tahu nggak alam mahsyar apa? Mahsyar apa? Nggak tahu. Mahsyar itu adalah sebuah lapangan yang sangat luas. Rasul katakan yusyarun nas ala ardil bayda. Nanti manusia setelah mati dikumpulkan di alam mahsyar, tanah itu putih, kakusokin na'i, seperti tepung yang dipanaskan. So, gimana itu rasanya? Kita di situ tuh nanti berdirinya selama 40 tahun mendongak ke langit, dikumpulkannya di sana. Sebelum kita masuk ke dalam surga atau dilemparkan ke dalam neraka, 40 tahun kita menunggu hisab Allah. Satu harinya itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan 40 tahun kalau 1000 tahun berarti naudzubillah subhanallah dan bagi orang-orang yang berdosa. Tetapi bagi orang yang taat seumpama kedet netra. Saya ngelirik tak sebegitu bagi orang yang soleh. Tapi bagi orang yang maksiat itu lamanya 40 tahun dikumpulkan di situ. Sebelum kita ditanya 4 persoalan, kita tidak akan masuk kemana-mana dulu. Apa yang 4 itu? An umrihi bima afnah. Dari umur yang telah Allah berikan kepada kita, dihabiskan untuk apa umur kita? Makanya ada umur 40 tahun hisab oleh Allah, dipakai apa tuh yang 23 tahunnya? Umur 50 tahun dipakai apa? Umur yang 33 tahunnya. Umur 60 tahun dipakai apa? Umur yang 43 tahunnya. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bulan Rajab ini mari manfaatkan umur kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Yang gampang, terutama baca Quran, sholat sunat atau sholat sunat kita laksanakan. Ya, apalagi lah kalau udah usia 40-50 tahun mau ngapain lagi sih hidup selain nunggu saat dipanggil oleh malaikat Israfil. Ya kan? Bila Ustaz saya masih tahu nggak 40 tahun, ya itu tadi tidak ada hitungan di hadapan Allah berapa pun. Ada orang lagi jaga sehat, badannya gede tiba-tiba jadi. Ya kan? Maka di situ yuk muhasabah. Ini dijadikan bulan Rajab sebagai bulan untuk meningkatkan amalan kita. Yang bulan lalu kita jarang baca Quran, tingkatkan di bulan Rajab. Masuk ke bulan Sya'ban, apalagi nanti di bulan Ramadan. Maknanya seperti itu. Anurihi bima dan umurmu kau habiskan untuk apa? Makanya kalau ada majelis di sana, kalau kita lagi sempat datang, ada majelis di sana sempat datang. Ada tetangga lagi hajatan bantu, itu ibadah di hadapan Allah. Jadi jangan sampai tetangga kalangan serumah hajatan orang-orang aja. Apa artinya? Berarti tidak memanfaatkan umurnya untuk kebaikan dan rangka beribadah kepada Allah. An-umrihi bima afna. Ini yang pertama. Ketika kita nanti dihisab, tanya Allah di alam mahsyar menentukan seperti itu. Setelah amrihi apa? Wa an jismihi bima afna. Dari anggota badan kita gunakan untuk apa? Anggota badan kita apa? Ya seluruhnya semua. Mata, kuping, rambut jangan digambar pada untuk ibu-ibu. Allah guys, aurat ibu. Hati-hati betul. Kenapa? Jangan-jangan itu yang akan menjadi penyebab kita disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. An umrihi wa an jismihi wa an ilmihi. Dari ilmu yang kamu punya kau pergunakan untuk apa? Alhamdulillah sudah kita mohon kita ilmu. Setiap manusia itu pasti punya ilmu. Saya yakin ibu bisa baca alif batasa. Saya yakin ibu bisa baca abjad. Maka kalau itu tidak disebarkan, kamin alimin wal ilmu yang amal. Berapa banyak orang yang memiliki ilmu tidak akan mendapatkan apa-apa dari ilmunya.
malah justru ilmunya akan melaknatnya nanti di yaumul qiyamah. Na'udzubillah. Yang seperti apa Ustaz? Dia tidak diamalkan. Udah tahu di pengajian, oh bulan Rajab itu para tadimu ampusakum tidak boleh berbuat dolim, tapi tetap dolim. Makanya al ilmu yal'an. Sudah tahu di pengajian terhadap suami itu tidak boleh badiah tulisan jelek ucapan terhadap suami, apalagi kalau lagi marah misalkan. Ini ilmunya kita tahu. Karena Rasul katakan kau harus jauh dari maksiat. Kamu harus tunduk patuh taat kepada suami. Kalau suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan, bertengkar sedikit sama suami, suaminya satu kata, kitanya 10 kalimat, maka dilaknat dari ilmunya. Apa artinya? Ikhtiar, hati-hati kita dalam kehidupan kita. Itu namanya ilmu bermanfaat. Oh kata si Ustaz, kalau suami lagi marah, kita tidak usah terlalu banyak bicara. Badiah tulisan itu boro-boro masuk surga, wangi surganya saja tidak akan mencium, ditahan. Itu maknanya ilmunya yang bermanfaat. Oh, saya sudah tahu ada penghapus dosa namanya sholat taubat. Insya Allah nanti akan sholat taubat saya. Tidak dilaksanakan, malumun melaknat nanti di yaumul qiyamah. Maknanya begitu. Antilni bima fa'alati. Lalu yang keempatnya kata Rasulullah, wa an malihi min aina iktasauhu wa bima anfaqo. Yang keempatnya yang akan ditanya itu dari harta yang ada dalam diri kita, dari mana kau dapatkan dan untuk apa kau pergunakan. Ini kadang-kadang, makanya jangan main hijau saja atau hijau. Yang namanya perempuan atau laki-laki itu sama hijau sama duit mah. Oh ya, siapa yang tidak hijau? Cuma ayam jago doang yang tidak hijau sama duit mah. Tetapi harus hati-hati. Ini suami kita, jabatannya di kantor, dia itu bos besar atau direktur. Gajinya 1 bulan cuma 5 miliar. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin maju ke berdoa ke Allah ya. Gajinya cuma 5 miliar. Dikurangi ya kan nolnya ya, 5 juta. Kurangi lagi 500.000. Barang balik ke rumah bawa duitnya 1 juta di bulan itu. Jangan langsung seneng. Tanya dulu tuh suami, Bapak, Ibu teh bukan tidak butuh sama duit mas, siapa juga yang tidak butuh. Tetapi kan Ibu tahu Bapak tuh di kantor gajinya cuma 5 juta. Kok ini bawanya 6 juta Pak? Dari mana yang 1 jutanya? Kalau sudah jelas salahnya cepat dibenahi. Kalau sudah jelas salahnya mah, tetapi kalau masih remang-remang, sudah lama Ibu mah tidak itu ya taat juga. Silahkan dikembalikan saja Pak, Ibu mah tidak itu. Ingat kata Rasulullah, kalau manusia ada dalam tubuhnya mengalir zat-zat makanan yang tidak halal, maka hakikat darah yang mengalir di dalam tubuhnya adalah darah api neraka. Na'udzubillah, subhanallah ini. Fala tadlimu anfusakum, jangan berbuat zalim. Insyaallah walanya tawakkal Allah. Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka insyaallah urusan apapun akan dituntaskan oleh Allah. Yang penting yakin kita kepada Allah. Salah satu yakinnya adalah mencegah dari rezeki nikmat-nikmat yang tidak halal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zat-zat makanan yang tidak halal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut. 10 menit lagi ya. Ya masih ada. Ini kalau saya di Ayo juga masih banyak. Ada
Insya Allah, makanya sampai jam 7 nanti malam paling dimarahin sama dekannya. Iya, tapi setidaknya lanjut satu hal lagi, ya. Satu hal lagi ini yang paling pokok. Yang kedua, bulan Rajab itu hendaknya dijadikan sebagai bulan muhasabah, sebagai bahan evaluasi kita terhadap ibadah Ramadan kita pada tahun sebelumnya. Apa pengertiannya? Karena harus kita pahami bahwa bulan Rajab itu adalah penyangga dari bulan Ramadan. Sehingga kali pujiannya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa jelas kan? Jelas kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Allahumma barik lana, berkahkanlah kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban ini, wa ballighna, dan sampaikan kami ya Allah kepada bulan Ramadan. Lalu Ustaz, apa hubungannya? Ingat, satu bulan setelah ini adalah bulan Ramadan, maka jadikan bulan Rajab ini sebagai bulan muhasabah kita, introspeksi, evaluasi, nilai diri kita. Maksudnya apa Ustaz? Jangan-jangan kita masih punya hutang-hutang yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan bulan sebelumnya. Siapa tahu di antara kita, oh iya barangkali ingat bulannya Ramadan lalu saya tuh bocor hitung dina. Tempe ini dibayar rong dina, 5 dina maning dulu. Masuk bulan Rajab cepat dibayar. Kenapa? Karena itu akan menjadi dosa kelipatannya. Ada sebagian ulama mengatakan kalau kita belum juga membayar kodok di bulan Ramadan yang lalu sampai masuk lagi di bulan Ramadan berikutnya, maka kita selain harus bayar kodok juga harus bayar fidyah. Ada lagi yang harus bayar kifarat. Harus dinilai kita. Oh, yang tahun lalunya masih pengantin baru misalnya, tiba-tiba di bulan Ramadannya main bowling siang-siang sama suaminya, padahal sedang puasa. Pan itu harus bayar kifarat. Ternyata sampai sekarang belum dibayar kifaratnya, maka harus cepat dibayar di bulan Rajab ini untuk ikhtiar kita. Maknanya seperti itu. Jadikan bulan Ramadan ini untuk evaluasi kita, untuk muhasabah kita terhadap pelaksanaan ibadah Ramadan tahun yang lalu. Siapa tahu Ramadan yang lalu teh lagi hamil 7 bulan, ternyata kan tidak puasa, tiba-tiba sampai sekarang urusannya belum tuntas, maka dituntaskan. Ada yang tahun lalu lagi hamil? Tidak ada, syukur alhamdulillah. Kalau ada mungkin ibu-ibu tidak, anak-anak kita, mantu kita, saudara kita, ingatkan oleh kita. Kalau itu tidak dilaksanakan, berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan bulan Rajab ini untuk muhasabah, mengingat kembali tentang Ramadan kita di tempo hari. Siapa tahu itu barangkali punya orang tua saat itu pas malam takbir meninggal, sebulan penuh tidak puasa, sampai sekarang ibu belum kepikiran, belum tuntas dibayar hutangnya, maka wajib ibu sebagai ahli warisnya untuk menyelesaikannya. Ya, misalkan ada kasus punya bapak meninggal di bulan Ramadan tahun lalu, pas saat Ramadannya sudah 15 hari misalkan, berarti kan harus dibayar hutangnya. Hutangnya Ustaz harus gimana dibayarnya? Silahkan, mau dikodok oleh baliknya atau oleh ahli warisnya silahkan, ataupun mau dibayar fidyahnya juga tidak jadi persoalan. Ya. Pikun. Kamu pikun tuh?
Nggih. Oke. Lamun wong pikun atau nabi sana udah sakit keras yang tidak mungkin sehat lagi, maka itu cukup hanya dengan fidyah saja, tidak apa-apa. Fadilahnya utamanya adalah pas saat bulan Ramadan tersebut. Tetapi kalau belum tuntas, sekarang pun tidak jadi persoalan. Ya, sampun pitung tahun, mungkin di fidyah sawas boten kenapa. Sampun pitung tahun juga, ya tidak jadi persoalan. Itu namanya di fidyah sama ahli warisnya, ya. Atau tidak puasanya sudah 7 tahun. Sampun pikun gitu. Makanya 7 tahunnya itu difidyah. Setiap 1 hari itu 1 mud. 1 mud itu kurang lebih kalau kita 60 ons. Ya, setengah kilo lewat 1 on, 60 ons. Itu jumhur ulama mengatakan. Ya, 60 on beras. Mananya 60 on beras. Berarti 1 liter kurang ya hitungnya. Kalau di kilo itu 60 ons. Ini dikatakan di sini hukum yang wajib fidyah itu adalah 6 ons. Ya, 1 mud itu sekitar 6 ons. 1 hari tidak puasanya. Berarti kalau 30 hari 3 kali 6 12, berarti 12 kilo kan? 12 kilo kali 7. Tidak kurang dari paling berapa kilo? Sekian barangkali ya, kurang lebih. Itu untuk melepaskan dosa-dosanya. Insya Allah, karena memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau tidak dibayar, kenapa? Oke. Kalau sholat itu cukup ibu ingatkan saja, ya. Kalau sudah pikun itu, kalau sudah pikun dia ingatin saja sama ibu, Pak sholat disambung. Tapi kalau kita tidak mengingatkan, dosa kita hukumnya, ya dosa. Ya ibu mah yang penting orang tuh kembalikan kepada Allah. Yang penting kita sudah mengingatkan, ya. Kan kalau orang sudah hilang pemikirannya itu sudah tidak kerampung taklid. Ketika hukum taklid itu kan anak-anak, orang gila, orang sakit. Makanya orang tua yang sudah ikut masuk kata boleh orang yang sakit. Maka kalau orang sakit di hadapan Allah rukshoh, tidak berpuasa, tidak beribadah, dia tidak dihukumi berdosa di hadapan Allah. Tetapi kalau untuk puasa, dia wajib difidyah. Kalau untuk sholat cukup kita mengingatkannya saja. Kalau dia tidak melaksanakan, itu palutuhu ilallah, kepada Allah. Allah Maha tahu hukumnya. Tetapi kita diperintahkan manron aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau kita melihat sesuatu kemungkaran, rubah dengan tangan kita, rubah dengan ucapan kita, rubah dengan hati kita. Lakukan. Kalau tidak dilakukan, kita berdosa di hadapan Allah. Misalkan orang tua kita sudah pikun, tidak sholat, kita tidak suruh, kita yang berdosa kepada Allah. Ingat, kewajiban sholat itu tidak ada rukshoh sebetulnya. Karena Allah katakan sholatlah kamu bisa sambil berdiri, bisa kamu sambil berbaring, bisa kamu sambil duduk, bisa kamu dengan isyarat sholat. Bahkan kalau kamu sedang terjepit waktu sholat, ada kosong, ada jamak. Bagaimana dengan orang yang sudah seperti ini? Patuh ilallah, yang penting kewajiban kita untuk mengingatkan. Dosa Ustaz kalau dia tidak sholat, serahkan kepada Allah. Insya Allah Allah tahu. Yang penting kita sudah mengingatkannya. Insya Allah ini tidak berdosa karena hakikatnya dia sudah tidak sehat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya dulu. Ada lagi Bu? Sudah. Itu saja barangkali ya pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita masabah kembali kalau kita punya anak-anak perempuan ataupun anak-anak laki-laki yang sudah pada balik, ingatkan kembali ini sudah masuk di bulan Rajab, sebentar lagi bulan Ramadan. Khawatir masih punya sangkut paut dengan Ramadan yang lalu, maka cepat dibayar utang-utang pada bulan Ramadan yang lalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian barangkali yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibuka
sebesar-besarnya. Benarnya apa yang saya sampaikan, murni hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat dari guru-guru saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari syaitan rahmatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.